Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Shadaqallahul 'azim. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kaji Quran kita Suratul Kahf. Semoga semua dimudahkan untuk membaca surat Al-Kahfi ini di hari Jumat yang merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini niatnya sih ya ayat 1 sampai ayat 8. Tapi kalau nggak terjangkau ya baca aja sendiri ya. Khawatirnya ngejar-ngejar 8 ayat tapi banyak ilmu-ilmu yang tidak terungkap dari ayat per ayatnya. Surat Al-Kahfi diawali dengan kata hamdalah ya. Dan semoga antum masih ingat ya, surat-surat apa saja yang diawali dengan hamdalah ya. Paling tidak semua tahu pertama adalah Al-Fatihah ya. Yang kedua adalah Al-An'am ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Yang ketiga adalah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Ya. Surat yang lain adalah Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan yang kelima adalah surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi dibalik hamdalah ya, itu semua memperkenalkan nikmat ma'rifatullah. Ya. Berhamdalah atas nikmat ma'rifatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur. Maka khusus di surat Al-Kahf ya, ma'rifatullahnya ya, terkait dengan inzalul Quran ya, atau diistilahkan Alkitab ya. Mengenal Allah atas turunnya Al-Quran ya. Yang sesungguhnya diturunkan sebelum manusia itu sendiri ada. Sebelum kita sebelum manusia dilahirkan, ditakdirkan berada di bumi ini, Al-Quran sudah ada. Walaupun belum diturunkan maksudnya. Menunjukkan betapa ya, pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya. Maka Allah mendahulukan 'allamal Quran daripada khalaqal insan. Ya.
Jadi manhajnya dulu dibuat, ditetapkan, baru diciptakan manusia. Sehingga mustahil aslinya manusia ya, berpaling dari Al-Quran, ya. Karena sungguhnya ya, sebelum dirinya diciptakan, manhajnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama juga membahas perbedaan bainal hamdi wasyukr. Apakah mengatakan alhamd itu adalah ya asyukru bil lisan, ungkapan terima kasih dengan lidah, dan wasyukru as-sana'u bil amal, ya. Syukru bil amal, sebagaimana ayat yang mengatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Maka hamdalah harus diucapkan. Ya. Maka kita disuruh selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bukankah kita diperintahkan untuk mengungkapkan hamdalah, sehingga diungkapkan dengan dimotivasi dengan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Maka dengan berinteraksi dengan Al-Quran atau tilawah Al-Quran, ya, maka sekaligus manusia itu ya telah menyatukan antara alhamdu wa syukru. Ya. Tilawahnya itu sendiri merupakan amali, ya. Ya. Merupakan amali yang diperintahkan oleh Allah, innalladzina yatluna kitaballah, ya. Sekaligus merupakan qauli. Disinilah ya kemuliaan berta'abbud dengan Al-Quran. Karena tersatukannya bainal hamdi wasyukr. Terutama jika ditambahkan dengan pengamalan isinya. Karena memang mengamalkan Quran harus dari dua sisi, ya. Pengamalan adai, ya, yaitu membacanya, menghafalnya, tadabburnya, ya, dan pengamalan, ya, isinya, dalali, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Qumil laila naqumu insyaallah wa anfiqu nunfiqu insyaallah wa aqimus shalah nuqimus shalah. Sebagian lain mengatakan bahwa alhamdu, ya, itu as-sana'u bil kamal, ya. Sebuah ungkapan, ya, pujian atas kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan asyukru as-sana'u, ya, bil jamil, ya, ungkapan terima kasih ketika sudah menerima sesuatu. Ya. Karena ada yang ngasih uang, terima kasih. Ada yang ngasih ilmu, terima kasih. Ya. Ya, tapi di balik alhamdu, ya, maka sungguhnya baik manusia itu menerima dari Allah atau belum menerima, ya, maka di situ sudah diungkapkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Ya. Nah, karena itu dikatakan alif lam pada kata alhamdu adalah lil istighraq, ya, untuk menyatukan semua kebaikan, ya, semua kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang belum diberikan, sebagaimana diisyaratkan dalam Rasmul Quran, ya,
Ada wa in ta'uddu ni'matallah dengan tak terbuka, ada wa in ta'uddu ni'matallah dengan tak tertutup. Ya. Yang terbuka di surat Ibrahim, yang tertutup di surat An-Nahl. Ya. Maka dibalik tertulisnya tak terbuka, maftuhah, itu fokusnya kepada ya nikmat-nikmat yang sudah diberikan karena sudah terbuka. Dan pada tak yang tertutup, nikmat-nikmat yang belum diberikan, yang akan datang. Ya, ya kalau Allah takdirkan Jumat depan kita masih bisa ngaji seperti ini, maka itu nikmat dengan tak tertutup. Saat ini sudah ditakdirkan insya Allah, maka taknya terbuka. Ta'uddu ni'matullah. Jadi dalam bentuk apa saja, manusia harus alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dalam kondisi sempurna nikmat itu, maka sunnahnya alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam kondisi belum sempurna nikmatnya atau dirasa ya, nikmatnya dalam bentuk ujian, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, begitulah hakikat hamdalah adalah ya, al-iqrar bi kamalillah. Ya, ungkapan tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hal ini adalah kemahasempurnaan Al-Qur'an sebagai manhaj. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dihamdalai atau tidak, Al-Quran itu tetap sempurna. Dibenci, mau diperangi, mau dihalang-halangi terus, dia tetap di dalam kemahasempurnaannya. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya. Maka terhadap hamba-hambanya yang sudah diberikan hidayah dan taufiknya sehingga mencintainya, mengamalkannya, mempelajarinya, maka hamdalahnya lebih dalam lagi. Ya. Di luar ayat hamdalahnya sudah alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan lebih dari itu para ulama mengatakan ya, alhamdulillahi alal hamdulillah. Apa itu maksudnya? Ya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengajari kita ungkapan cara bersyukur kepada Allah yang maksimal. Ya. Kalau saja Allah tidak mengajarkan, mungkin manusia bisa berbeda-beda cara memuji Allah. Tapi karena sudah direkomendasikan oleh Allah, ini cara memuji saya yang maksimal. Ya, wa qulil hamdulillah. Ya. Kata wa qulil hamdulillah ada di ayat sebelumnya. Ya. Yakni 111 dari surat Al-Isra. Wa qulil hamdulillah. Ya. Dan lagi-lagi untuk hamdalah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Agar lebih mengenal Allah lagi, ya, pelajarilah Al-Qur'an, berinteraksilah dengan Al-Qur'an. Ya. Maka diawali dengan hamdalah lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dari Al-Quran pun kita juga akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di sini ada ya, munasabah khasah antara surat Al-Isra dengan surat Al-Kahf, diakhiri dengan perintah hamdalah, ya. Wa qulil hamdulillah, ya. Maka diawali Al-Kahfi dengan ya, alhamdulillahilladzi
anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, ini mirip surat apa ini? Mirip Al-Waqi'ah dengan Al-Hadid, ya. Mirip Al-Waqi'ah dan Al-Hadid, ya. Kalau kita lihat di Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala, ya, atau di Al-Waqi'ah Allah katakan, ya, inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka ayat pertama Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah, maka ayat pertama Al-Hadid berisi tentang tasbih. Jadi kembali ke Al-Kahf, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab